Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Ami Abdul Barasud. Saya dari kelas Penjas A semester 4. NIM saya D01419045. Jadi di sini saya akan membawakan video tentang penjelasan dari perkembangan motorik. Dan nanti ada banyak sekali ya teman-teman. Ya, apa saja yang mempengaruhi perkembangan motorik dan apa pengertian perkembangan motorik itu. Baik, langsung saja ke penjelasannya, yaitu yang pertama, perkembangan motorik. Apa sih artinya perkembangan motorik? Jadi teman-teman, perkembangan motorik itu artinya adalah proses tumbuh kembang kemampuan gerak seorang anak. Ya, diingetin ya, proses tumbuh kembang kemampuan gerak seorang anak. Pada dasarnya, perkembangan ini berkembang sejalan dengan kematangan saraf dan otot anak. Kemudian, motorik halus, yaitu adalah kemampuan yang berhubungan dengan keterampilan fisik yang melibatkan otot kecil dan koordinasi mata dan tangan. Contohnya seperti menggambar, menulis, memotong, dan menyusun puzzle. Oke, masuk yang kedua, faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik. Jadi di sini tuh ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik. Yang pertama adalah perkembangan usia. Usia mempengaruhi individu untuk melakukan suatu aktivitas karena dengan pertambahan usia berarti menunjukkan tercapai kematangan organ-organ fisik. Kemudian ditopang pula oleh berfungsinya sistem syaraf pusat yang mengkoordinasikan organ-organ tubuh, sehingga seseorang dapat melakukan aktivitas motorik kasar dan motorik halus. Yang kedua, tercapainya kematangan organ-organ fisiologis. Ditandai dengan tercapainya jaringan otot yang makin kompleks, kuat, dan bekerja secara teratur. Pada masa pertumbuhan bayi maupun anak, kematangan fisiologis ini dipengaruhi oleh faktor usia, nutrisi, dan kesehatan individu. Makin tinggi usia seseorang, makin matang organ-organ fisiologisnya. Namun, kematangan ini tak lepas dari faktor nutrisi yang dikonsumsi setiap harinya. Nutrisi yang baik yaitu makanan-makanan yang mengandung gizi, vitamin, protein, akan menjamin kesehatan seseorang. Bayi maupun anak yang memiliki kondisi sehat cenderung memiliki kematangan fisiologisnya dibandingkan dengan bayi atau anak yang sering terkena penyakit. Jadi kalau dari bayi kita sudah diberi gizi yang cukup, vitamin yang cukup, protein yang cukup, itu kedepannya fisiologisnya itu semakin baik dan semakin kuat, tidak mudah terkena penyakit. Baik, yang ketiga adalah kontrol kepala. Pada usia 1-5 bulan, bayi masih sering tertidur dengan posisi kepala terbaring di atas tempat tidur. Ia belum mampu untuk mengkurap karena kontrol untuk mengangkat kepala belum dapat dilakukan dengan baik. Hal ini terjadi karena otot-otot bagian leher belum berkembang dengan baik, sehingga belum mampu untuk menopang kepalanya. Oke, yang keempat, kontrol tangan. Sejak lahir, bayi akan menggenggam benda-benda yang datang dan menyentuh telapak tangannya. Awal mulanya, bayi tidak mampu untuk memegang dan menggenggam suatu benda dengan baik, tetapi dengan pengaruh perkembangan usia dan kematangan otot-otot, maka bayi akan mampu dengan sendirinya untuk melakukan tugas menggenggam atau mengepal suatu benda secara kuat. Yang kelima, kontrol kaki. Kemampuan mengontrol kaki atau legs control diatur oleh sistem syaraf pusat, namun pada diri seorang bayi, kaki bergerak karena ada suatu benda yang mungkin menyentuhnya atau digerakkan oleh ibunya. Hal ini bukan berarti si bayi cenderung pasif dan hanya bergerak. Kalau ada rangsangan dari luar dirinya, bayi dapat menggerakkan kaki sendiri sebagai respon atau refleks rasa senang atas kehadiran orang yang memiliki kedekatan emosional. Oke, yang keenam adalah lokomosi. Lokomosi ialah kemampuan untuk bergerak atau berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Kemampuan ini berkembang sejalan dengan bertambahnya usia dan tercapainya kematangan organ-organ fisik, serta berfungsinya sistem syaraf pusat. Dengan demikian, kemampuan bergerak atau berpindah sangat dipengaruhi oleh faktor internal yang bersifat fisiologis. Secara implisit, kemampuan lokomosi sudah ada bersamaan dengan timbulnya gerakan-gerakan refleks, seperti refleks penempatan atau placing reflex,
berjalan, berenang. Namun, kemampuan refleks itu cenderung tidak terkontrol oleh sistem syaraf, sehingga dapat dikatakan bahwa refleks merupakan sebagai tanda perkembangan awal dari lokomosi. Hal ini kemudian berkembang secara bertahap sampai benar-benar tercapai kemampuan lokomosi. Di antara tahapan itu, misalnya, sejak bayi mampu mencapai posisi tengkurap, maka muncullah perilaku-perilaku sebagai tanda-tanda perkembangan kemampuan lokomosi yang makin baik dan sempurna. Dari posisi tengkurap berarti bayi akan atau sudah mampu untuk mengangkat kepala. Itu tadi kontrol kepala tadi. Meningkat menjadi kemampuan untuk mengangkat badan, merangkak, berjalan, belajar berjalan dan berlari ataupun melompat. Dan yang ketiga, unsur-unsur keterampilan motorik kasar. Yang pertama, kekuatan, yang kedua koordinasi, yang ketiga kecepatan, yang keempat keseimbangan, dan yang terakhir kelincahan. Itu semua merupakan unsur yang membentuk atau mendukung perkembangan motorik kasar. Baik, di sini sudah saya sampaikan semua tentang perkembangan motorik. Semoga bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.